Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Untung Jaiman, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Kali ini dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri Sindang Barang 05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sindang Barang 05, yang kami hormati Ketua Komite dan jajarannya SD Negeri Sindang Barang 05, yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri Sindang Barang 05, juga yang kami hormati Kepala Sekolah TK untuk Tunas Mekar Sindang Barang yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita semuanya masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sholawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan waktunya, kesediaannya untuk dapat bertemu atau hadir di pagi hari ini di acara saya bersama saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait dengan tugas diseminasi pada modul 1.4 yang mana nanti kita akan bersama-sama belajar terkait dengan diseminasi budaya positif di SD Negeri Sindang Barang 05. Tentunya bersama saya Untung Jaiman, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, sudah perkenalan saya sendiri, namun di sini ada dua orang yang hebat menurut saya, yakni beliau Pak Sasi Sugiarto SPD selaku fasilitator yang saat ini berdomisili di Semarang. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Eni Rahmawati SPD, beliau sebagai pengajar praktik yang setiap bulannya kesini untuk membimbing saya sebagai guru penggeraknya, dan beliau berdomisili di Banyumas. Kedua orang tersebut adalah orang yang sangat berjasa, fasilitator dan pengajar praktik yang akan mengarahkan saya selaku guru penggerak. Selanjutnya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum ke diseminasi budaya positif, saya akan mengulang kembali flashback untuk kita bersama bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang melatar belakangi terjadinya pendidikan di Indonesia, di mana Ki Hajar Dewantara mempunyai filosofi pendidikan, yakni pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, atau memberi tuntunan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Di sini Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan itu beranggapan bahwasanya pendidikan itu hakikatnya adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun dan menuntut itu jelas berbeda. Kalau menuntut berarti
objeknya adalah kita sebagai pendidik. Oke? Nah, di sini yang dimaksud dengan menuntun berarti kita sebagai pendidik itu harus bisa menuntun sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak atau murid-murid kita. Jadi tidak bisa kita memaksakan A, B, C siswa tersebut untuk bisa mengikuti kita, tidak bisa begitu. Oke? Melainkan kita yang harus menuntun mereka. Mereka itu punya potensi apa sih? Mereka itu mempunyai bakat apa sih? Nah, di sini kita sebagai pendidik harus mau menggali potensi yang ada pada siswa, yang ada pada murid. Makanya disebut dengan menuntun. Kalau kita sudah mengetahui bakat, minat, potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita, oleh murid-murid kita, maka dengan mudah insya Allah kita dapat menuntun anak-anak kita. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka secara batin dan menjadi mandiri atau merdeka secara lahir. Ya, jadi kalau kita mengetahui pendidikan itu seperti apa, maka kita mempunyai 2 plus, Bapak Ibu. Yakni yang pertama kita akan merdeka batin, ya. Yang kedua kita akan merdeka lahir. Maksudnya bagaimana? Kita mengetahui potensi murid kita. Kita sudah memerdekakan murid kita. Kemudian ketika kita sudah menuntut anak didik kita, artinya kita oke lah, saya mau ini mengikuti gaya belajar kamu. Nanti kita mengikuti gaya belajar anak. Nah, itulah kita di situ yang dimaksud dengan merdeka batin atau merdeka lahir di situ. Oke, selanjutnya. Nah, di sini setelah kita mengetahui filosofi pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya kita sebagai pendidik harusnya menuntun. Begitu Ki, Ibu? Menuntun, bukan menuntut. Kalau kita menuntun, otomatis kita harus mau tidak mau menggali potensi anak, menggali bakat minat yang dimiliki oleh anak. Nah, sekarang kita akan ke budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang kemudian menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Ini masih sangat luas, Bapak Ibu, karena di sini budaya positif bukan hanya di sekolah saja, akan tetapi bisa saja diterapkan di lingkungan masyarakat atau mungkin lebih spesifik di lingkungan keluarga. Namun di sini yang akan saya sampaikan adalah budaya positif yang berada di sekolahan terlebih dahulu. Ini menyangkut dari apa yang namanya budaya positif secara keseluruhan. Nilai kebijakan, berarti budaya positif itu adalah sebuah nilai kebijakan yang menjadi keyakinan. Nilai kebijakan yang kemudian menjadi keyakinan yang pada akhirnya menjadi karakter. Berarti ini perlu proses yang sangat panjang. Oke, setelahnya Bapak Mas. Nah, untuk dapat menjadi karakter, ada beberapa poin atau beberapa konsep di sini yang nanti akan mengantarkan budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma stimulus respon. Terus yang kedua, ada konsep disiplin positif atau yang sering disebut dengan tri pusat pendidikan. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Dan yang keempat, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Terus yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru, dan terakhir ada segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, dari ke-6 konsep inti budaya positif, kira-kira nih Bapak Ibu semuanya,
berkenan untuk mengikuti sampai dengan penyelesaian di segitiga lurus ini. Bersedia Bapak Ibu? Bersedia Bapak Ibu? Oke, tentunya akan menambah rasa ilmu kita ya. Oke, biar lebih semangat lagi, boleh kita berdiri dulu? Berdiri Bapak? Iya. Biar tidak tegang nih, biar ada kendor sedikit ya. Nanti kalau saya bilang A, jadinya tepuk 1 kali. Kalau bilang B, gebrak meja 1 kali. Bisa Bu? Bisa deh? Iya dong, harus semangat dong. Ini kan masih pagi, ya tidak? Oke, kita coba. A, B, A, B, B, A, B. Oke, masih fokus. Oke, kalau saya bilang tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam karena malam tidur lagi. Paham ya? Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Iya, sudah bagaimana? Ya, oke. Kita gabung ya dengan yang tadi. Oke. A, B, tepuk siang. Oke, lanjut. Terus fokus nih, keren, luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah masih fokus. Ini baru beberapa menit kita bicara. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai konsep daripada budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma stimulus respon. Izin saya di sini. Baik, perubahan paradigma stimulus respon merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Konsep dasar untuk menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa. Dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, dikenal, dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih otonom, kritis, dan kreatif. Baik Bapak Ibu, sedikit akan saya perjelas. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, paradigma stimulus respon di sini menggeser pendekatan yang tadinya berpusat pada guru kemudian menjadi berpusat pada murid atau siswa. Berarti kita menuntun Bapak Ibu, bukan menuntut, tapi menuntun. Nah, kemudian dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa telah terlibat. Jadi Bapak Ibu, jika kita berpihak pada murid, jika kita menuntun murid, jika kita menghambat kepada murid, maka murid itu akan merasa lebih dekat dengan kita sebagai guru. Kenapa? Karena anak didik kita, murid-murid kita itu merasa terlibat. Ya, coba kita flashback ke belakang, ketika kita masih SD dulu, kita harus berdiri anteng di dalam kelas, tangan di atas meja, kemudian fokus terhadap guru. Nah, di sini yang paradigma respons stimulus ini menggeser. Jadi kita harus mendengarkan anak, kita harus menuntut anak. Makanya kalau kita sudah mampu menggali siswa potensinya apa, maka anak tersebut merasa bahwa saya akan terlibat dalam pembelajaran. Mungkin dalam pembelajaran kita membuat keyakinan kelas,
membuat kesepakatan kelas. Jadi paradigma ini menggeser kita dari yang paling betul kita, kemudian menggeser menjadi berpusat kepada murid. Ya, sehingga murid merasa terlibat. Kemudian ada murid menjadi merasa dirinya. Oke, misalnya kita membuat kesepakatan kelas nih atau keyakinan kelas. Ya. Nah, nanti anak itu akan paham bagaimana kalau kelas kita itu dibuat peraturannya. Anak kelas kita itu dibuat kesepakatan nih. Nah, kalau kita tahu anak yang disampaikan oleh siswa itu menjadi lebih baik di kelas kita, itu artinya kita bisa mendengarkan Terus selanjutnya, dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Didorong untuk mengambil inisiatif. Kan anak-anak kita sudah punya inisiatif nih. Kelas kita ada bersih, kelas kita ada rame nih, ada poster, kemudian ada papan absen, kemudian ada portofolio, ada jadwal. Ini inisiatif anak. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau kita menuntut anak-anak kita, menuntut guru kita, maka guru kita akan lebih ekspresif, akan lebih kreatif lagi. Betul ya? Sampai sini mungkin ada yang perlu ditambahkan. Oke. Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, ada lanjut. Jadi tadi nomor 1 terkait dengan paradigma, stimulus, respon. Jadi menggeser, menggeser yang tadinya berpihak pada guru, sekarang lebih berpihak pada murid. Kenapa? Karena dengan kita berpihak pada murid, kita akan tahu, murid juga akan pernah terlibat, pernah dengarkan, pernah dihargai. Oke, konsep yang kedua adalah disiplin positif atau sering disebut dengan tripusat pendidikan. Pendidikan di sekolah akan berjalan manakala ada tripusat pendidikan. Jadi, tripusat pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang diakui sebagai bapak pendidikan nasional. Tripusat pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan pendidikan meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, kemudian pendidikan di lingkungan masyarakat. Ya, jadi yang kemudian tripusat pendidikan itu adalah yang pertama pendidikan di mana? Keluarga. Yang kedua pendidikan di sekolah, yang ketiga pendidikan di masyarakat. Jadi tripusat pendidikan inilah yang kemudian membentuk ke budaya positif, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah. Tentu kita semua terlahir dalam sebuah keluarga. Ya, kita akan saya bahas dulu terkait dengan pendidikan di lingkungan keluarga. Baik, di lingkungan keluarga pastinya ada ayah dan ada ibu. Di sini kita diajarkan untuk mendidik anak kita terlebih dahulu dalam keluarga. Kenapa? Karena pertama kali kita mengenyam pendidikan itu juga dalam keluarga. Ya, bahkan dalam keluarga itu 60%-nya itu lebih banyak daripada di kedua pusat pendidikan. Ya, 60% pendidikan itu berada di lingkungan keluarga. Karena lebih banyak waktunya untuk berada di dalam keluarga. Terus yang kedua, pusat yang kedua adalah di lingkungan pendidikan. Dan di sini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tentunya bukan hanya mendidik, mendidik dan mengajar itu berbeda. Mendidik itu gampang, ya, mengajar itu yang
besar. Karena mendidik itu lebih kepada teori atau ilmu, tapi mengajar sebaliknya. Mengajar itu lebih ke teori atau ilmu, namun mendidik itu lebih ke karakter. Jadi ke akhlak ya, ke akhlak. Dan tugas kita juga sama Bapak Ibu. Ketika kita ada di rumah, kita mendidik, mengajar anak-anak kita. Ya, ketika kita ada di sekolahan, kita juga mendidik dan mengajar anak-anak kita di sekolah. Jadi mengajar, kita menyampaikan materi, membuat metode pembelajaran, ya, itu kita mengajar, mempersiapkan pembelajaran. Nah, mendidik itu lebih ke karakter, lebih ke akhlak, ya. Jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harus menyeimbangkan dari keduanya tersebut. Bagaimana kita mendidik, otomatis kita koreksi terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebagai pendidik, apakah saya sudah sesuai dengan pendidikan saya? Apakah saya sudah sesuai dengan ajaran yang saya sampaikan? Begitu ya. Jadi kalau kita terlebih dahulu menyadari hal itu, maka kita insya Allah akan mendidik anak-anak kita di sekolahan menuju ke akhlak atau karakter yang lebih. Siap Pak Ibu? Insya Allah siap. Terus yang berikutnya di lingkungan masyarakat. Setelah kita mendidik di rumah, di keluarga, kemudian di sekolahan, di lingkungan masyarakat, ini biasanya lebih rentan. Biasanya lebih rentan. Anak kita di rumah sudah dididik untuk sopan santun, untuk berkata-kata yang santun, bersikap yang sopan, sama kemudian di sekolahan juga seperti itu. Tapi ketika anak-anak kita sudah di lingkungan masyarakat, kita tidak mungkin ikut terhadap anak kita untuk kesana kemana di masyarakat. Nah, di sini di lingkungan masyarakat ini yang kita harapkan adalah pendidikan di rumah dan di sekolahan itu akan mengantarkan pendidikan pada lingkungan masyarakat. Insya Allah jika kita dibekali anak-anak kita dengan akhlak yang baik, sopan dan santun yang bagus, insya Allah di lingkungan masyarakat pun dia tetap akan menerapkan pendidikan tersebut. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dapat mengikuti atau dapat melaksanakan dari Tri Pusat Pendidikan ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan ya, Tri Pusat Pendidikan yakni pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungan masyarakat. Kenapa di sini kok pendidikan sekolah itu paling atas? Biasanya kita sebagai orang tua itu terlena dengan pendidikan. Kata pendidikan berarti di sekolahan. Begitu ya? Nah di sini kenapa saya taruh di atas itu menyadarkan kita Bapak Ibu bahwa kita sebagai tenaga pendidik harus bisa mencakup dari kedua lingkungan itu. Yang pertama pendidikan di keluarga, terus yang ketiga untuk pada pendidikan lingkungan. Jadi kita katakanlah sumbunya pendidikan di sekolah adalah sumbunya, karena tidak dipungkiri masyarakat Indonesia khususnya di daerah kita semua di sini itu yang namanya pendidikan pasti di sekolahan seperti itu. Makanya monggo kita bersama-sama sebagai pendidik ya untuk dapat menyampaikan apa yang sudah kita pahami terkait dengan Tri Pusat Pendidikan untuk dapat menjadikan sebuah karakter anak-anak kita sehingga budaya positif dapat diciptakan bukan hanya di sekolah saja melainkan di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, nah kesimpulan dari Tri Pusat Pendidikan itu adalah bahwasanya Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi pentingnya integrasi hubungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan. Setiap lingkungan memiliki peran spesifik dan penting
dalam membentuk individu yang seimbang baik dari segi intelektual, moral, sosial maupun spiritual. Konsep ini relevan hingga saat ini sebagai acuan dalam membangun sistem pendidikan yang holistik dan inklusif. Jadi antara pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan di lingkungan masyarakat harus ada kolaborasi. Ya, dan ini semuanya itu sudah memang tercantum ya dan relevan dari masa ke masa. Pendidikan Tripusat ini, pendidikan ini sudah sangat relevan. Jadi dari masa ke masa, dari zaman dulu era Belanda sampai dengan hari ini, Tripusat pendidikan ini pasti akan berpengaruh. Begitu, oke? Selanjutnya Mas Anit. Nah, setelah kita mempelajari konsep atau paradigma stimulus, kemudian tadi yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Tripusat pendidikan, kita akan ke keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas seperti yang sudah saya pada saat kalau tidak salah itu 1 minggu yang lalu membuat keyakinan kelas di kelas 6 ya. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu beda Bapak Ibu. Dengan peraturan kelas juga beda lagi. Oke? Kalau peraturan itu biasanya setiap kelas itu sama. Dilarang membuat sampah sembarangan. Hadir tepat waktu, biasanya itu sama. Setiap kelas itu peraturan kelasnya sama. Itu biasanya peraturan, kemudian dengan kesepakatan kelas juga berbeda. Ya, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas juga berbeda. Ya, yang di sini akan saya bahas terkait dengan keyakinan kelas. Kelas 6 kemarin menjalankan tugas saya sebagai CGP untuk membuat keyakinan kelas dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, jadi mereka menuju kelas 6 itu sudah mengetahui keyakinan kelas itu apa. Ya memang pada dasarnya sudah saya sampaikan di awal bahwasanya keyakinan kelas itu apa yang akan kita buat di kelas ini seperti apa. Dan biasanya nanti bisa Bapak Ibu juga membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Biasanya keyakinan kelas itu ciri khasnya itu tidak menggunakan kalimat negatif seperti buanglah, terus kemudian tepat waktulah, tidak. Biasanya budaya keyakinan kelas itu diawali atau ciri khasnya adalah kalimat positif seperti saling menghormati, saling apa Bu? Menyayangi, saling menghargai, saling menjaga kebersihan kelas, menjaga lingkungan sekolah. Itu biasanya kalimat-kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas. Nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya dapat membuat keyakinan kelas. Nah, kita keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi motivasi dalam diri dulu Bapak Ibu, bukan atas dasar perintah gurunya, tapi motivasi. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kita harus tahu nih potensi anak itu apa. Potensi anak itu mungkin belajarnya atau gaya belajarnya menggunakan audiovisual. Jadi nanti kita harus apa? Menyajikan pembelajaran yang menarik pada anak, seperti kita menampilkan video atau menampilkan rekaman suara, ya. Jadi nanti kita akan enak untuk memberikan materi.
Nah, di sini yang dimaksud dengan motivasi diri itu, oh anak biasanya seperti ini nih. Jadi kita tampilkan dulu, tampilkan dulu kira-kira seperti apa. Misalnya video. Ini loh video tentang keyakinan kelas. Jadi termotivasi dulu anak-anak kita. Ketika sudah termotivasi, oh ya Pak, kelas kita harus bersih Pak. Nah, kita rangkai nih kalimatnya agar menjadi sebuah keyakinan kelas. Berarti apa Bu? Saling menjaga kebersihan kelas. Ya, lebih spesifik ya. Saling menjaga kebersihan kelas. Ada lagi, oh ya kalau bersih berarti aman dong. Ya tidak Bapak Ibu. Iya, jadi ada lagi muncul di sana, termotivasi lagi. Pak kalau bersih berarti jadi aman ya Pak bagi kita. Ya bagus. Berarti apa? Kalimat positifnya atau identitasnya. Saling menjaga keamanan. Kalau sudah bersih, kalau sudah aman, otomatis belajar kita menjadi apa? Nyaman. Betul gimana? Saling menjaga kenyamanan kelas. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, keyakinan kelas itu yang nantinya itu akan diingat terus. Ketika keyakinan kelas itu dilanggar oleh siswa, oleh anak didik kita, oleh murid kita, itu dia tahu saya melanggar keyakinan kelasnya nih. Nah, pembacaannya bagaimana? Nanti Bapak Ibu kita akan menemui yang namanya permasalahan segitiga restitusi. Ya, di sini keyakinan kelas itu dilatar belakangi oleh motivasi anak, dan kita harus memotivasi anak didik kita. Kemudian ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Nah ini diingatkan. Jadi kalau murid-murid kita melanggar keyakinan kelas dan dia tahu melanggar, kita sebagai pendidik harus mengingatkan. Atau mungkin salah satu dari murid kita yang tahu, misalnya begini Bapak Ibu, ada salah satu anak yang kemarin di kelas 6 itu marah-marah. Dia itu sangat marah sekali terhadap anak yang satunya. Kemudian salah satu dari anak lainnya melaporkan kepada saya, Pak, tadi si Nabila itu marah-marah Pak. Oke, akan Pak Guru panggil Nabila, akan Pak Guru datangi. Ya. Terus kemudian saya mendatangi anak tersebut dan menanyakan, kenapa kamu marah-marah sama siapa sih? Sama Afgan, kenapa? Ya, nah itu tadi yang namanya nanti kita akan ke segitiga restitusi. Jadi ketika anak tersebut melanggar keyakinan kelas, kita sebagai pendidik bukan malah menyalahkan Bapak Ibu, tapi kita harus mengetahui kenapa dia melanggar keyakinan kelas. Dan ini bisa diterapkan dalam keluarga kita di rumah. Ketika anak kita di rumah bertengkar atau mungkin bermain di luar kemudian pulang menangis, sering begitu kan Bapak Ibu? Ya sering begitu. Kita jangan kemudian terus memarahi anak kita, terlebih memarahi anak yang di samping kurang ada. Itu nakal Bu, Pak misalnya. Kita sebenarnya memarahi anak itu salah Bapak Ibu. Kita kurang tepat. Jadi di sini ketika kita mendapatkan pelanggaran keyakinan kelas, kita rangkul anak kita. Kita kasih tahu, kita bertanya dulu, apa sih yang kamu langgar? Apa sih yang menjadi masalahnya? Coba kita duduk bersama-sama, kamu bercerita. Ya, kemudian kalau anak-anak kita nangis, jangan kemudian tanya terus. Sambil tantrum, kita nggak boleh. Selesaikan dulu nangisnya, nak. Kalau sudah selesai nangisnya, baru cerita. Begitu Bapak Ibu. Ya, dan ternyata proses itu kemudian menimbulkan psikologis anak yang ternyata saya lebih sayang. Begitu, bukan disalahkan. Nah, sama halnya dari sini, keyakinan kelas di sini. Kalau kita marahi anak yang disalahi oleh anak yang lain, anak tersebut akan justru merasa
disarankan juga oleh kita sebagai guru. Harusnya bagaimana? Harusnya dirangkul, dinasihati, ditanya, kemudian pasti akan menemukan solusinya. Ya, jadi keyakinan kelas intinya harus dimotivasi Bapak Ibu. Monggo kita sebagai pendidik, dengan semuanya sebagai wali kelas untuk dapat memotivasi para didik kita untuk dapat membuat keyakinan kelas. Dan dibuat dipajang di kelas kita Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah ABCD. Jika satu di antara yang dilanggar, berarti kalian mau tidak mau harus ditegur. Kemudian pelanggaran itu, larangan itu harus dipecahkan solusinya. Begitu ya? Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan kelas 6 secara tertulis ya, secara tertulis walaupun sebelumnya itu juga setiap kelas saya masuki dan membuat keyakinan kelas. Ya, cuma tidak tertulis dan tidak dipajang. Ya, kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama anak kelas 6. Ini di sana sebagai contoh keyakinan kelas 5A. Ya, banyak sekali ada 1, 2, 3, 5 poin. Kemudian yang kelas 6-nya kemarin ada 7 poin, di antaranya tadi yang sudah saya sampaikan. Saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, kemudian saling menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kenyamanan, juga saling sopan dan santun. Ya. Kemudian Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas, ketika ada anak yang mempunyai inisiatif yang sama dengan anak yang lainnya, kita tidak boleh menyalahkan. Kenapa? Karena kalau kita menyalahkan itu sudah disampaikan tadi sama yang ini, anak tersebut merasa oh iya ya gitu. Jadi harus menghargai baik, itu berarti sama ya dengan tadi yang disampaikan oleh si A, begitu. Dan untuk lebih seru lagi Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas, dengan semuanya menyediakan medianya, menyediakan medianya seperti kertas yang ditempel, kemudian kertas yang ditulis ditempel lagi, itu yang kurang lebih saya anggap kertas planom ini Bapak Ibu. Kalau ditempel di tembok atau mungkin di rumah tulis. Dan anak disuruh untuk menulis sendiri-sendiri Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas dengan kalimat yang positif, bukan kalimat negatif. Masih semangat Ibu Bapak? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, kita akan belajar selanjutnya. Silakan. Dan ini Bapak Ibu, sebetulnya tidak panjang lebar saya sampaikan terkait dengan pengertian kelas, kemudian caranya bagaimana, ya, tujuan seperti apa. Jadi Bapak silakan Bapak Ibu sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan. Oke, saya lanjutkan tujuan keyakinan kelas. 1. Menciptakan kelas yang nyaman bagi guru dan murid. Iya, menciptakan kelas yang nyaman bagi guru dan murid. Nyamannya bukan bagi guru saja, tapi juga bagi murid. Kan tadi jadi kita lebih enak Bapak Ibu. Ayo, keyakinan kelas kita seperti apa? Oh iya, tidak boleh membuli nih, saling menghargai. Jadi begitu Bapak Ibu, nyaman, ya, nyaman bagi murid, nyaman bagi guru. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Berikutnya, tujuan keyakinan kelas yang kedua adalah mewujudkan sikap siswa yang berkarakter dengan lingkungan yang membudaya. Sikap siswa yang berkarakter, kan sudah berbudaya positif nih, ya. Jadi siswanya itu sudah berkarakter, sehingga karakter itu membudaya. Membudaya artinya di sini bukan hanya ketika di kelas saja, tapi ketika sudah istirahat, ketika sudah di luar kelas,
Berarti anak tersebut, contoh misalnya tadi kan saling menjaga kebersihan kelas. Oh, ketika sudah keluar kelas, terus saya harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi itu membudaya. Kenapa? Karena sudah karakternya. Oke? Jadi membentuk karakter dulu, kemudian karakter itu sudah terlaksana jadi membudaya, bukan hanya di kelas, melainkan di lingkungan sekolah. Dan tentunya harapan kita karakter yang membudaya itu juga berdampak pada lingkungan masyarakat. Oke? Terus tujuan yang ketiga tentang kelas adalah mewujudkan sikap kepribadian sesuai profil pelajar Pancasila. Mewujudkan kepribadian siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila itu meliputi apa saja? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, apalagi Bapak Ibu, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi mewujudkan kepribadian pada profil ini. Profil ini semuanya jika sudah masuk ke dalam karakter murid-murid kita, itu pastinya keyakinan kelas, budaya positif termasuknya itu pasti akan membudaya. Oke? Pasti akan membudaya. 1-2 anak saya di kelas ketika sudah tahu keyakinan kelas dan mereka meyakini hal itu, kemudian melaksanakannya, dilihat oleh teman yang lainnya di kelas itu pasti akan menular. Dan saya sudah memperhatikan itu Bapak Ibu. Monggo panjenengan namanya membuat keyakinan kelas. Oh, ternyata keyakinan kelas itu sangat mujarab. Betul Bapak Ibu. Jadi mau tidak tahu keyakinan kelas itu adalah keyakinan kalian. Keyakinan yang sudah disepakati oleh kita bersama. Ketika anak satu melanggar, oh berarti kamu melanggar keyakinan kelas. Oh iya Pak. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus memperbaiki lagi. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah semuanya itu diterapkan, itu sudah masuk Bu Bapak, masuk dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Sebetulnya kita sudah menyampaikan, sudah mempraktikkan, akan tapi belum tahu ya. Belum tahu itu ternyata sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Kalau sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, berarti kita sudah berbudaya positif, termasuk di keyakinan kelas. Selanjutnya, tujuan keyakinan kelas yang nomor 4 adalah membiasakan perilaku positif di lingkungan siswa sehingga memunculkan budaya positif. Membiasakan perilaku positif di lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Maka sudah membudaya intinya Bapak Ibu. Dan monggo di luar dari pendidikan kita, kembali ke rumah, kita sudah menjadi orang tua gitu Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini bisa disampaikan, bisa diterapkan di rumah. Seperti mana saya, ketika saya sebelum mengikuti guru penggerak ini, saya biasanya terhadap anak saya itu menolak seperti itu. Ternyata setelah saya mempelajari, setelah mengikuti program guru penggerak, saya sayang seperti itu. Dan benar bagaimana? Saya ragu. Ditanya kenapa nangis, kenapa kamu nakal, terus apa yang akan kamu lakukan. Nah, ya. Jadi budaya positif yang sudah dipelajari di sini, monggo diterapkan di rumah. Ketika
Dengan mungkin akan pergi kemana ke suatu tempat kondangan misalnya, buat keyakinan Bu, Pak, kamu kalau mau ikut ke kondangan, ya kita buat keyakinan dulu nih. Kamu tidak boleh apa, tidak boleh apa, seperti apa, seperti apa. Nanti Anda akan dengan sendirinya. Iya Pak, tidak boleh rewel di sana. Harus menjaga kenyamanan privasinya Bapak. Bagus. Yakin ya, yang itu ya. Ya. Dan ketika di sana, anak itu akan menjaga Bapak Ibu. Anak itu akan menjaga keyakinan yang dia yakini, yang sudah disepakati oleh kita bersama. Seperti itu. Jadi sebetulnya untuk membuat keyakinan keras itu insya Allah mudah Bapak Ibu. Kita motivasi dulu. Ya. Apa yang harus diyakini dalam kelas kita? Apa yang akan diyakini dalam perjalanan kita? Misalnya seperti itu. Ketika anak kita mau melanggar, tahu nggak mau melanggar? Iya tahu. Terus bagaimana? Saya akan memperbaikinya. Dengan cara apa? Nah seperti itu. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membudayakan keyakinan kelas di kelas masing. Insya Allah akan berdampak sangat luar biasa bagi kita semuanya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Baik, setelah 1, 2, 3. Satu dalam buku satu. Yang pertama, paradigma stimulus, konsep ya. Terus yang kedua, pusat pendidikan. Dan yang ketiga, keyakinan. Nah, sekarang kita yang masuk ke yang 4, konsep yang 4, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Di sini katanya adalah kata manusia, bukan pendidik atau guru, bukan siswa atau peserta didik. Karena ini cakupannya luas, ya. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan menurut Abraham Maslow, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Saya potong dulu di sini Bapak. Tadi kan saya sampaikan cakupannya luas itu sampai dengan Maslow. Kenapa saya sematkan di sana? Sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Itu lebih spesifik ke pendidikannya. Oke, kita gali Bapak Ibu. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur yang dibutuhkan untuk keseimbangan, ya, secara fisiologis maupun psikologis. Berarti kan kita sebagai pendidik juga butuh ini, sebagai peserta didik juga butuh hal ini. Betul tidak Bapak? Betul. Makanya lanjut. Makanya untuk dapat melaksanakan hal tersebut perlu kita ketahui ada 5 kebutuhan dasar manusia, atau saya sebutkan di sini 5 KDM. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, kita harus bertahan dong. Untuk bertahan hidup kita perlu yang namanya makan. Gimana Bapak Ibu? Yang namanya makan, yang namanya minum, kemudian tetap tinggal, pakai pakaian, juga keamanan. Dan ternyata bertahan hidup dan meliputi hal tersebut itu juga dibutuhkan oleh anak didik kita. Iya betul Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau anak didik kita sedang sakit misalnya,
ya, karena mungkin kemarin habis karnavalan, ya, kita sebagai pendidik itu harus tahu, oh iya, dia juga butuh istirahat. Nah, butuh tidak? Butuh. Karena dia capek, mungkin kemarin panas-panasan, mungkin minumnya kemarin tergesa-gesa akhirnya kurang minumnya, mungkin seperti itu. Jadi untuk mempertahankan hidup kita sebagai manusia dan di sini sebagai pendidik dan murid sebagai peserta didik juga juga butuh untuk mempertahankan hidupnya. Oke. Selanjutnya ada kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kasih sayang. Kita juga butuh kasih sayang Bapak Ibu. Ya tidak? Di rumah kita butuh kasih sayang oleh keluarga. Anak-anak kita di rumah juga butuh kasih sayang dari orang tuanya. Ternyata di sekolahan anak-anak kita, murid-murid kita juga sama Bapak Ibu, membutuhkan kasih sayang kita sebagai tenaga pendidik, sebagai seorang guru. Dengan cara apa? Dengan bentuk apa kita berikan kasih sayang kita kepada anak-anak kita? Dengan bentuk perhatian. Makanya ketika panjenengan sudah masuk dalam kelas akan memulai pembelajaran, ditanya dulu Bapak Ibu, adakah di antara kalian yang pada saat ini berperasaannya itu sedang sedih? Apakah ada yang gembira? Apakah ada yang marah? Ada Pak. Saya pernah masuk ke kelas menanyakan seperti itu. Ada Pak, saya kenapa marah? Karena tadi saya bangunnya kesiangan, terus ibunya juga bangunnya kesiangan, sehingga saya tidak sarapan dan saya marah sama ibu saya. Begitu, itu yang marah. Terus ada lagi yang sedih Pak karena bapaknya baru berangkat ke Jakarta. Oke, ya. Nah di sini dia juga membutuhkan kasih sayang kita. Apa yang harus kita laksanakan di situ? Lakukan. Ya perhatian. Oke, dengan cara apa? Kita sampaikan, bapakmu kerja itu karena apa? Ingin mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu berupa uang untuk apa? Untuk kebutuhan kamu. Jadi tidak sedih lagi, ya. Nah, ketika anak itu sudah diberikan perhatian seperti itu, anak itu otomatis Bapak Ibu akan merasa, oh iya ya, begitu. Ya, nah kebutuhan itulah yang harus kemudian kita terapkan di sini Bapak Ibu. Yang marah-marah bagaimana? Kita redamkan marahnya. Oke, berarti mungkin masalahnya ibu kamu semalaman itu membuat hasta karya. Untuk apa? Membantu kamu. Mungkin seperti, oh iya, karena saya semalam udah ngantuk, mungkin lebih sama ibu ya Pak. Iya, jadi kamu terus marah-marah lagi. Baik. Nah, begitu Bapak Ibu. Ternyata kasih sayang siswa-siswa kita, murid-murid kita itu juga dibutuhkan. Nah itu sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Terus yang ketiga ada kebutuhan dasar kebebasan atau freedom, ya, meliputi pilihan dan kontrol atas kehidupannya sendiri. Kebebasan, kita harus memberikan kebebasan kepada anak didik kita Bapak Ibu. Makanya kita harus tahu potensi anak kita, gaya belajar anak kita harus seperti apa. Ada yang gaya belajar kita itu dengan gambar. Jadi ketika di kelas 3 kalau tidak salah, saya itu mendapati sebuah permasalahan yang anak itu tidak mau menulis, tidak mau membaca, tidak mau memperhatikan gurunya. Dia itu semuanya menggambar. Ketika sedang disampaikan materi, yaitu gambar. Gambarnya gambar gunung lah, gambar mobil-mobilan lah,
gambar kreasi apalah, ternyata setelah saya dekati, oh ternyata dia itu gambarannya bagus, walaupun dalam aspek lainnya kurang bagus. Nah di situ saya muncul, oh berarti saya menyampaikan materi ajarannya kepada murid tersebut harus dengan metode gambar. Ya, jadi ketika itu saya menyampaikan terkait dengan materi wudhu. Ini pengalaman Bapak Ibu ini, materi tentang wudhu. Jadi ketika saya menyampaikan wudhu itu adalah ini, urutannya ini. Anak itu sama sekali tidak respon. Tetapi ketika saya menyediakan atau menyajikan gambar, ini loh wudhu. Coba urutan wudhu seperti apa? Nah, nempel gambar wudhu yang sedang mencuci tangan, menempelkan gambar wudhu yang sedang kubur-kubur, menempelkan gambar wudhu yang sedang membasuh hidung. Itulah gaya belajar anak yang berbeda-beda. Dan ketika saya tanyakan, berarti wudhu itu apa? Wudhu itu berarti membasuh anggota wudhu dengan urutan apa? Bagus. Kan benar? Ya. Dan yang ditanya bukan gaya belajarnya dengan metode bergambar, dia juga tidak kalah. Oh sudah bagus. Nah di sini Bapak Ibu, untuk dapat memberikan kebebasan kepada anak, kita harus tahu potensi yang dimiliki oleh anak. Silakan kalian buat kreasi sebagus mungkin terkait dengan menggambar hewan. Hewan kan cakupannya luas. Ada yang saya senangnya menggambar hewan bersegi 4, ada yang senangnya menggambar hewan bersegi 2, ada yang senang menggambar hewan yang tidak punya kaki. Berarti kita memberikan apa? Kebebasan, namun tetap pada kontrol. Jangan kemudian wis jor lawar, tidak, tetapi harus tetap dikontrol oleh kita sebagai pendidik. Oh gambarnya ternyata membuat sound scene, gambar kambing. Di sana ada yang membuat gambar burung misalnya. Ini juga kan cakupannya luas, karena tadi kan perintahnya silakan membuat hewan yang kalian sukai. Itu belum kebebasan namanya ini. Sama halnya ketika di rumah kita memberikan kebebasan kepada anak kita. Nih uang 10.000 misalnya, silakan kamu gunakan dalam waktu 1 minggu misalnya. Ya, nanti anak itu kemudian akan muncul Bapak Ibu, inisiatif akan mengatur uang itu. Nah itulah yang namanya belajar merdeka. Mereka diberikan kebebasan, akan tetapi tetap dikontrol oleh kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, itu terkait dengan kebebasan atau freedom, yaitu memberikan peluang, memberikan kebebasan kepada anak didik kita, namun tetap ada kontrol kita. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan kesenangan atau have fun, ya, atau fun. Itu memberikan pengalaman atau yang menyenangkan, contoh kesenangan. Kita juga butuh kesenangan Bapak Ibu. Ketika kita jenuh dalam sebuah masalah, yuk kita refreshing dulu. Senang tidak? Senang. Refreshing itu tidak harus di objek wisata yang mahal, tidak. Mungkin dengan kita ngumpul bersama keluarga, yuk pada ningguri atau ningarep atau di samping rumah, kita duduk santai di situ, bercerita, atau mungkin sambil makan, atau mungkin kemarin pas Idul Adha sambil bakar sate. Nah itu kan memberikan kesenangan, ya tidak Bapak Ibu? Iya, dan kesenangan itu pastinya akan berdampak positif buat kita semuanya. Oh iya, ada keterbukaan di antara kita. Jadi kebutuhan dasar yang keempat itu adalah memberikan kesenangan. Sama halnya kepada anak didik kita Bapak Ibu. Anak didik kita sudah menggambar bagus, memberikan
nilai kita sebagai guru memberikan nilai yang bagus juga. Senang tidak anak kita? Senang. Ya, kalau yang gambar tidak bagus, tentunya nilai tidak bagus, begitu? Iya, iya. Akan tetapi di sini kita harus memberikan penjelasan Bapak Ibu agar tenang. Nih, dia kan nilainya bagus, dapat 85 karena gambarannya kakinya bagus, detailnya bagus, ada matanya, ada bulu-bulunya, misalnya solusi. Nah, kamu kan ini bulunya masih acak-acakan nih, ya kan? Kakinya masih belum kelihatan bagus banget, walaupun sudah rapi. Jadi nilainya di bawahnya dia. Jadi kasih pengertian agar dia kan tenang. Ketika dia tenang, dia sudah senang. Begitu Bapak Ibu. Oke? Terus yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Nah, penguasaan itu lebih ke apa? Tenaga power ya. Power. Di sini maksudnya memberikan daya saing atau daya untuk kemampuan atau yang nanti mengarah kepada prestasi. Nih, kamu Pak Guru tugasi untuk mempelajari cabang lomba ini. Artinya Pak Guru memberikan kekuasaan kepada kamu, kepercayaan kepada kamu untuk dapat mencetak prestasi dalam lomba. Jadi penguasaan di sini memberikan kesan bahwasanya saya dipercaya oleh guru saya harus mempertanggungjawabkan kepercayaan dari guru saya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ketika anak itu diberikan kepercayaan dan timbul perasaan percaya, timbul untuk dapat menjaga kepercayaan, maka anak itu muncullah yang namanya percaya diri. Dan sikap percaya diri itu sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Sama halnya ketika di rumah bersama keluarga juga silakan panjenengan memberikan penugasan atau kekuasaan kepada anggota keluarga. Dan kita percayakan penugasan itu kepada orang yang kita percayakan. Insya Allah Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu manakala terapkan dalam kehidupan kita, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, insya Allah kita semuanya akan berbudaya positif. Semoga kita akan terus. Amin Allahumma amin. Ya, selanjutnya. Oke, yang nomor 5 adalah 5 posisi kontrol guru. Apa itu? 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru itu pastinya akan mengantarkan kita ke pribadi kita masing-masing nih. Saya sebetulnya di posisi mana? Ya, kita harus tahu Bapak Ibu. Penghukum itu biasanya itu menggunakan kalimat awas. Ya, itu kalimat. Nah, penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya untuk penghukum itu menggunakan kalimat yang negatif sekali. Patuhi aturan saya. Awas. Seperti itu. Itu biasanya menjadi posisi penghukum. Pernahkah seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya? Iya. Bahkan saya sendiri pun pernah melakukan hal di situ, menjadi posisi penghukum. Ya, jadi ketika anak itu berisik, kemudian anak itu sebenarnya berisiknya bukan karena berisik
membuat gaduh dan sebagainya, tapi mereka sedang berdiskusi. Tapi karena kita tidak mengetahui posisi kita, akhirnya kita menyampaikan, benar nggak kamu seperti itu? Patuhi aturannya. Tahu ada aturan di sini? Nah, itulah yang namanya posisi penghukum. Oke? Terus yang kedua, posisi yang kedua adalah PMB, pembuat merasa bersalah. Apa itu? Biasanya guru akan bersuara lebih lembut karena nulis bregel, ya. Nah, kalimat yang keluar itu lebih lembut tapi menekan. Contoh, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak tahu apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Nah, itu membuat merasa bersalah. Siapa sih yang bersalah? Murid. Ya, murid merasa bersalah dan guru pun ternyata ketika sudah menyampaikan hal itu merasa bersalah. Ya tidak? Merasa bersalah. Itu konsep kedua. Jadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Dan semuanya itu akan memberikan dampak positif bagi psikologis anak dan bagi kita sebagai pendidik. Itu ngedown ya. Jadi semangat kita juga akan down, terlebih kepada murid kita akan down juga. Jadi posisi ini harus kita hindari. Terus yang berikutnya posisi teman. Nah, di sini guru pada posisinya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau persuasi ya. Ayo bantulah demi bapak ya. Jadi bahasanya lebih ke teman. Misalnya dia itu tidak tahu atau mungkin mengerjakan kok nilainya terlalu rendah. Ayo dong, kamu lebih fokus lagi mengerjakannya. Ya, kalau kamu tidak paham, kamu boleh bertanya sama guru, boleh sama teman kamu juga boleh. Nah, kalimat-kalimat seperti ini akan memotivasi anak, Bapak Ibu. Jadi bukan menghukum, bukan membuat merasa bersalah, akan tetapi menjadi teman kita sebagai teman. Dan ini baik, ya, baik dilakukan oleh kita sebagai pendidik. Terus posisi yang berikutnya adalah posisi pemantau. Mantau. Maksudnya apa? Pada saat kita mengawasi atau menjadi pemantau, kita otomatis bertanggung jawab kepada orang yang kita awasi. Betul tidak, Bapak Ibu? Betul. Kita menjadi pemantau, berarti kita harus mengawasi orang yang kita pantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Nah, di sini ada kelas tinggalnya. Ya, kita pantau nih kira-kira kelas A, B, C, D. Kita dipantau. Ayo, kamu tadi sudah melanggar tidak dengan kelasnya? Ya, oh iya ya Pak, saya lupa. Nah, berarti kan yang pantau nih, ya kan? Ayo bukumu dibawa tidak LKS-nya. Ayo kemarin kita belajar apa? Dipantau. Berarti kalau kita sedang mengawasi murid-murid kita, posisi kita adalah posisi apa, Bu? Pemantau. Ya, di sini berdasarkan peraturan dan konsekuensi, kesepakatan. Berarti kalau kesepakatan itu dilanggar, kita kan mantaunya kesepakatan itu, keyakinan itu. Ketika dilanggar, berarti kita wajib dong mengingatkan, ayo pelanggaran apa, ayo aturan apa yang sudah dilanggar. Nah, di sini kita sebagai posisinya adalah pemantau. Ya, selanjutnya posisi yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, permasalahannya apa? Kita libatkan murid, kita rangkul murid, kita memberikan kebebasan untuk dapat mempertanggungjawabkan dari permasalahan si murid itu. Oke? Biasanya di posisi manajer itu kita menyampaikan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Lalu setelah dipantau, ketika sudah tahu masalahnya apa, muncullah solusinya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Nah, posisi manajer inilah yang semestinya kita terapkan di sekolah maupun di mana saja. Lebih spesifik kita di sekolahan sebagai pendidik harus bisa menerapkan posisi manajer. Oke, Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Iya, manajer itu sama dengan pemimpin, ya. Tapi di sini bukan pemimpin dari suatu sekolahan, akan tapi pemimpin pada pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran itu siapa? Kita, seorang pendidik. Berikutnya, baik, kita sampai ke materi yang keenam, yakni segitiga restitusi. Ya, setelah ini habis materinya. Oke, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti segitiga restitusi itu sama halnya dengan solusi untuk memecahkan permasalahan. Apa saja segitiga restitusi? Yang pertama ada menstabilkan identitas. Coba Mas bisa digeser. Sebelumnya, nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan dulu nih, identitasnya apa nih? Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak lagi tidak stabil nih, lagi emosional nih, berarti otaknya rasional tidak stabil. Nah, kemudian apa? Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Tanya, hai Nabila misalnya, kenapa sih kamu marah-marah? Tadi Pak Guru mendapatkan laporan dari wali kelas kamu loh. Kamu katanya marah-marah di kelas nih. Iya Pak, tadi Nabila marah-marah karena hasil kerjanya saya itu dicontek oleh si Afgan misalnya. Oh, itu menstabilkan masalah Bu namanya. Menstabilkan identitas. Berarti identitasnya masalah itu. Nah, itu namanya sedang menstabilkan identitas, menanyakan permasalahan. Nah, seperti itu. Ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa itu? Pada langkah ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Bahkan di sini Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui permasalahannya apa, di validasi tindakan yang salah itu kemudian muncullah begini. Oh, ternyata kebutuhan dasar kamu itu tidak terpenuhi. Misalnya nih, karena saya guru apel, saya setiap harinya itu masuk kelas yang berbeda-beda. Ketika anak itu kok sedang membutuhkan kasih sayang dan dari saya tidak memberikan kasih sayang itu, bisa saja memunculkan
masalah. Dan ketika saya mengetahui permasalahan itu, berarti saya sedang berada di segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Seperti itu Pak Ibu. Oke. Terus yang ketiga, restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Berarti dari diri sendiri. Oke. Kemudian ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yaitu keyakinan apa? Keyakinan kelas, ya. Nilai-nilai yang dia percaya itu dengan kelas dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sudah menemukan solusinya. Dan penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. 1 tadi menstabilkan identitas, tahu masalahnya apa. Yang membuat masalah itu apa kita tahu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita tahu masalahnya apa, kemudian menanyakan, lantas mau seperti apa dengan kesalahan kamu yang kamu buat, kamu akan seperti apa? Berarti kan Nabila dan Afgan. Nabila itu marah-marah ke Afgan gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara mencontek. Nabila sampai dengan gebrak meja misalnya. Itu sebuah kesalahan bukan? Kesalahan, walaupun dia membela diri, ya, dia tetap dalam kesalahan. Nah, kita sebagai pendidik harus tahu, oh iya, kamu sudah berkesalahan, tetap kamu salah, meskipun kamu hasil terjadi dicontek oleh Afgan. Kamu kan gebrak meja tuh, jadi kamu salah, tetapi untungnya kamu tidak sampai memukul. Dan kesalahan itu sudah sewajarnya kamu lakukan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang akan kemudian memancing emosi anak untuk menstabilkan. Gitu. Nah, kalau kamu sudah tahu salah, berarti apa nih? Salah apa nih? Kamu mau seperti apa? Saya akan mungkin jawabannya, saya akan lebih mengontrol diri saya untuk lebih sabar Pak dan bagus. Padahal solusinya sudah ketemu, ya tidak Bapak Ibu? Ya. Iya. Berarti yang menciptakan masalah, kemudian membuat masalah, kemudian mencari solusi, anak itu sendiri, kita menuntun. Begitu. Jadi, terus pada akhirnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu sudah salah, kamu akan seperti itu. Kedepannya nih, kamu akan seperti apa? Berarti menyimpulkan saya kedepannya akan lebih sabar lagi mungkin, akan lebih menghormati lagi mungkin, seperti itu. Dan Afgan juga begitu Bapak Ibu. Karena yang mencontohkan Afgan, jadi kita tidak sepihak saja dengan Nabila. Afgan juga begitu ditanyakan, kenapa kamu berkesalahan? Iseng-iseng Pak. Nah, tapi kamu melanggar keyakinan kelas karena kamu tidak menghargai hasil kerja teman kamu. Ditanyakan sampai dengan menemukan keyakinan yang ia yakini, yang ia percaya di keyakinan Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, kesimpulan dari 6 konsep yang ada pada modul 1.1 sampai dengan 1.4 itu saya meyakini bahwa pada dasarnya kita sebagai pendidik harus mengetahui lebih awal kodrat murid yang dimiliki. Kenapa harus mengetahui lebih awal? Agar gaya belajar anak didik kita dapat kita ketahui lebih awal juga. Karena dengan mengetahuinya, kita akan dengan mudah menuntun, kemudian mengarahkan dan membimbing hidupnya untuk lebih baik, untuk lebih merdeka lagi.
Murid juga dapat membiasakan budaya positif untuk membentuk karakter sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga segala permasalahan dapat diselesaikan dengan tepat tanpa merasa dirugikan atau merasa paling benar. Semua dijalani dengan lapang dada, penuh dengan keikhlasan, kegembiraan, dan semuanya akan senang. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik juga harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Berikutnya Mas. Terima kasih. Ya. Oke Bapak Ibu, tadi sudah kita ikuti bersama terkait dengan diseminasi budaya positif. Budaya positif dari awal sampai dengan akhir, banyak sekali yang kita pelajari bersama-sama, dan harapannya adalah kita sebagai pendidik dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah saya sampaikan tersebut dalam pendidikan khususnya di sekolah. Baik, untuk sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, monggo, silakan. Lagi ke permasalahan saya terutama di kelas 6. Apabila di kelas 6, otomatis kan setiap kelas itu mempunyai banyak ciri khas anak. Seperti tadi kesimpulannya kan pendidik harus tahu lebih awal kodrat manusia, kodrat murid yang dimiliki. Salah satunya ketika pembelajaran, kita tidak boleh menyalahkan salah satu siswa. Contohnya tadi Afgan dan Nabila. Tapi kita juga harus melihat latar belakang masalah itu. Terus ketika melibatkan tidak hanya 2 orang, kita sebagai guru di dalam penyelesaian itu harus bagaimana? Terus apalagi ketika kita Nabila jalan kayak gini, berarti kita terkesan kayak pilih kasih. Nah, untuk menghilangkan rasa pilih kasih tersebut, kita sebagai guru itu harus Oke. Coba. Oke, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa, panjang lebar kali tinggi ya. Tadi ditanyakan oleh Bu Desi bahwasanya untuk dapat mengatasi atau meminimalisir cemburuan sosial, karena mungkin pilih kasih ya. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita mendapati permasalahan Afgan dan Nabila tersebut, kita kan sudah tahu nih masalahnya apa. Sudah tahu dulu kan masalahnya apa, dengan menstabilkan identitas tersebut. Kuncinya kita pada segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah tahu masalahnya apa, kemudian kita panggil nih. Kita panggil satu dulu Bu Bapak Ibu, satu dulu, Nabila dulu nih yang dipanggil oleh kita. Atau mungkin kita dekati anak itu. Ya. Kalau dipanggil mungkin terkesan, nih mau nih akan ada apa nih, begitu ya. Jadi akan lebih elegan kita dekati dulu, terlebih dahulu. Kenapa sih kamu melakukan itu? Ya, atau mungkin dua-duanya, kenapa kamu melakukan ini sama Nabila? Ya, jadi penjelasan kita dari yang kita sampaikan kepada kedua anak itu berusaha untuk menenangkannya dulu. Menenangkan, kan mereka lagi emosi tuh, lagi naik tuh. Jadi kita tenangkan dulu, kita berusaha untuk mengeluarkan kalimat yang menenangkan emosional mereka. Oh kalau kayak gitu, Nabil, sudah sewajarnya kau marah nih sama Afgan. Mungkin ketika Pak Guru berada di posisi kamu, Pak Guru juga akan marah. Karena hasil kerja kamu dicontoh oleh Afgan, dan kamu Afgan seharusnya menghargai kerja keras yang dilakukan oleh Nabil. Itu kan menenangkan tuh. Ya. Kemudian sampai dengan pemecahan solusi, kedua anak itu kamu sudah nantinya akan seperti apa? Kamu kan kamu juga melanggar keyakinan kelas. Kan kamu tahu kalau tidak kelas itu apa? Tidak boleh, atau saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Kamu sudah melanggar kan? Oh iya ya, saya melanggar. Nah, selain kita menenangkan dia, kita juga dapat menyadarkan mereka. Tanya lagi ke Nabila,
Setelah kamu menemukan masalah kamu dengan kamu sadar apa yang kamu lakukan itu salah, apa yang akan kamu lakukan? Saya mungkin akan lebih sabar lagi. Apa yang akan kamu lakukan, Afgan? Saya akan lebih menghormati, lebih menghargai. Oke, bagus. Itu kan sudah menemukan solusi. Nah, kalau sudah solusi kamu dapat, coba Nabil, solusi kamu dapat, kamu akan seperti apa ke depannya? Agar keyakinan kelas kita itu akan tetap terjaga. Nah, si Nabil otomatis kan begini. Baik Pak, saya mungkin akan lebih sabar lagi untuk menghadapi teman-teman. Akan lebih belajar untuk lebih tenang lagi agar saya tidak marah. Kamu Afgan seperti apa? Saya akan berusaha untuk mengerjakan tugas saya dan tidak menyontek lagi. Berarti kamu kan sudah menemukan permasalahan, menemukan solusi, dan menemukan keyakinan kedepannya mau seperti apa. Jadi intinya pada permasalahan ini yang pertama adalah menenangkan emosional mereka. Kemudian kalau kita menenangkan emosional mereka, serta-merta kita juga akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang akan menyadarkan mereka. Kemudian muncul dari kesalahan itu menjadi positif. Seperti itu Ibu Desi. Bisa diterima? Oke, terima kasih. Ada lain Bapak Ibu? Saya kasih satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk menciptakan budaya positif di sini itu memerlukan interaksi aktif, baik itu dari budaya positif yang akan kita galangkan di sekolah agar terwujudnya budaya positif seperti yang kita harapkan, dan tentunya mempunyai dan harus didukung oleh keluarga sekolah, terutama kepala sekolah dan teman-teman yang lain untuk menciptakan budaya positif dengan nilai-nilai dari anak agar kita itu tugasnya menuntun seperti filosofi Ki-Hajar Dewantara yang menciptakan merdeka belajar. Semangat saya sebagai guru mendukung agar terciptanya budaya positif di sekolah SD Negeri Sindang Barang 25 dan tetap berinovasi menciptakan nilai-nilai yang sesuai dengan filosofi KHD untuk menciptakan merdeka belajar yang lebih baik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan sekaligus penguatannya buat saya Bu Siti Nurjana, yang mana tadi terkait dengan budaya positif terus akan tetap dilaksanakan, bukan hanya pada saat saya sebagai guru penggerak saja, melainkan setelahnya akan tetap terus dilaksanakan untuk mencapai budaya positif yang kita inginkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan kita semua tenaga pendidik khususnya di SD Negeri Sindang Barang 05 itu tetap akan menjalin kolaborasi dengan berbagai aspek, diantaranya adalah kepala sekolah, dengan rekan sejawat atau guru, kemudian dengan murid, dan tentunya dengan komite dan stakeholder yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan bahagia selalu, dalam kesehatan selalu, dan insya Allah dengan kita berbudaya positif itu pasti insya Allah ya, bukan pasti, insya Allah pasti akan ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Sebelum ditutup mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ibu mungkin? Oke, monggo Ibu. Dan itu ada pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, saya sendiri sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu, ini merasa saat ini tantangannya agak berat, pendidikan untuk keluarga. Sebab
selain kita juga tidak bisa 24 jam mendampingi anak, kecanggihan teknologi sekarang juga merupakan hal yang sangat-sangat resikonya agak besar gitu ya. Terutama untuk Android. Nah, saya mungkin bisa saat bertandingan dengan saya, HP-nya saya kontrolin, tetapi saat saya tidak ada, iklan banyak berseliweran ya kan? Atau di Google juga banyak sekali hal-hal yang baik, tapi juga ada yang hal-hal buruk. Bagaimana cara menangkap kita agar anak kita itu dalam satu jalur yang lurus untuk mengatasi tantangan pada HP ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya sangat luar biasa. Ini terkait dengan pendidikan keluarga ya. Berarti pendidikan di lingkungan keluarga. Oke, saya akan berusaha untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan pendidikan di lingkungan keluarga dengan media sosial yang sangat luar biasa canggihnya saat ini. HP, kita semua ketahui bahwa anak kecil saja sudah memegang HP, dan HP-nya itu bukan HP canggih lagi Bapak Ibu. HP-nya itu sudah Android, yang mana anak kita itu bisa mengakses berbagai macam apa itu. Termasuk ada hal yang positifnya dan ada hal yang negatifnya. Jadi yang ditanyakan oleh Ibu tadi adalah bagaimana menyikapi anak kita yang setiap harinya itu memegang HP ketika berjejeran dengan kita. Oke, kita kontrol, ya bisa kita kontrol. Tapi ketika kita berjauhan, mungkin karena sudah kerja atau mungkin sekolahnya yang jauh, otomatis kita tidak bisa mengontrol HP anak kita. Mungkin trik yang pertama Bapak Ibu adalah kita melakukan pendekatan. Pendekatan dalam artian di sini adalah positif ya, bukan pendekatan yang kemudian memarahi atau bagaimana, tidak. Tapi melakukan pendekatan yang positif, pendekatan yang pendekatan yang aktif. Jadi begini, tanyakan dulu. Kalau kita sudah memberikan keyakinan atau kepercayaan kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita juga akan menjaga kepercayaan kita. Jadi sama tadi ya, ada memberikan kebebasan, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian. Sama hal di sini pendekatan kita untuk itu, Bapak. Jadi tanyakan, coba boleh nggak nih? Setelah kamu kan udah lama banget nih, misalnya udah kerja atau mungkin sekolah, ya HP-nya kamu otomatis tidak mengakses hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kan? Seperti itu. Kalau anak kita sudah terbiasa dengan kepercayaan yang dipercayakan oleh orang tua, maka anak itu akan otomatis merasa dipantau oleh orang tua. Boten Bu, HP saya ini monggo dicek. Ya? Iya. Biasanya di Google atau mungkin di aplikasi browser lainnya itu biasanya ada history. Boleh dicek nggak nih history Google-nya misalnya. Nah, pertanyaannya itu tidak menyinggung. Maksudnya begitu ya. Dengan pendekatan melalui pertanyaan-pertanyaan yang efektif yang diterima oleh anak kita. Kita cek, coba kamu yang buka nih Google-nya, coba history Google-nya itu apa? Dibuka. Ya, memang di sini ketika kita saya tulisnya kemarin yang ketika letak hari itu ada yang menjelaskan begitu Bapak Ibu. Sama halnya dengan Ibu yang katakan. Masalahnya apa sih? Ketika kita dari awal sampai dengan hari ini menjadi calon guru penggerak itu yang jadi masalah sangat besar itu apa? Katanya mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan begitu.
saya jadi kurang kontrol terhadap keluarga, terlebih anak saya sudah besar, sudah SMA, yang mana pergaulannya sudah kemana-mana, otomatis HP-nya juga bisa mengakses seperti apa-apanya. Jadi begitu juga melakukan pendekatan efektif atau pendekatan aktif dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak membuat anak kita tersinggung. Atau mungkin bisa dibatasi ya, bisa dibatasi. Kan di menu Google itu ada menu batasan akses ya, kalau tidak salah itu seperti itu. Jadi aksesnya itu sesuai dengan batasan usia seperti itu. Ya, ada kan ya? Terlebih kalau permasalahannya di anak kita sudah dewasa, itu pasti akan dikembalikan lagi. Tapi Bapak Ibu perlu diingat bahwa memberikan kepercayaan yang penuh kepada anak itu anak itu akan merasa terpantau, walaupun jauh di sana dekat di hati akan terpantau. Saya yakin itu Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya memberikan kepercayaan penuh kepada anak-anak kita untuk melakukan hal yang positif saja. Begitu Ibu? Terima. Oke. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Bagaimana Bu Nur? Mungkin salah satunya bisa dengan menerapkan pendidikan karakter kepada anak. Iya. Menerapkan pendidikan karakter. Ya, berarti dari awal ya Bu memang ya, dari awal untuk membentuk karakter itu dari awal. Kita harus tahu karakternya seperti apa, memberikan karakter seperti apa, membimbing. Dan ketika karakter itu sudah ada pada anak itu, maka harapannya adalah karakter itu dapat membudaya. Begitu ya? Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut serta dalam penyelesaian saya untuk penugasan diseminasi budaya positif kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya selaku tenaga pendidik dapat menciptakan budaya positif baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagai pendidik, sebagai guru yang hebat selalu bahagia. Terakhir dari guru penggerak mengucapkan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Mohon doa restunya. Semoga saya menjadi hadir. Cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Masuk? Iya. Oke, ada yang tidak masuk? Masuk. Masuk semua. Keren ya. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa agar diberikan kemudahan, diberikan kefahaman dalam belajar. Dalam hati kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran, nah Pak Guru mau tanya dulu nih, adakah hari ini yang perasaannya sedih? Enggak. Oke, adakah hari ini yang perasaannya tertekan? Enggak. Adakah hari ini perasaannya marah? Enggak. Berarti semuanya berperasaan bahagia, setuju? Oke, bagus. Semuanya bahagia, setuju? Nah, bagus. Nah, setelah kita mempunyai saat ini berperasaan bahagia, perasaan kita sedang bahagia, ya, Pak Guru akan
mengajak kalian untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Sama enggak dengan peraturan kelas? Beda ya? Beda. Kalau peraturan kelas biasanya itu menggunakan ciri khasnya itu menggunakan kalimat negatif. Tapi di sini kalau keyakinan kelas itu diawali dengan kalimat positif. Ya? Tahu kalimat positif? Tahu kalimat negatif? Coba seperti apa? Kalimat negatif itu ciri khasnya seperti apa? Kalimat yang negatifnya seperti apa? Itu biasa diawali dengan kalimat jangan. Ya. Ya, kalau kalimat negatif diawali dengan kalimat jangan. Seperti itu. Tapi sekarang kita membuat kalimat atau keyakinan kelas diawali tentunya dengan kalimat yang positif. Berarti jangan membuat kata yang diawali dengan jangan. Paham belum, Fatir? Paham? Oke ya. Jadi contohnya mau tahu nggak? Mau. Ya, coba. Fatir tahu nggak contohnya kayak gimana? Safira? Saling menyayangi sama teman. Terus apa lagi di sini? Saling menghargai. Saling menghargai di sana. Saling menghormati. Saling menghormati di sana. Saling menjaga. Saling menjaga keamanan. Oke, bagus. Kalian sudah paham dengan kalimat-kalimat yang akhirnya mengantarkan kita menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, kalau sudah kalian ketahui, mari kita bersama-sama untuk menulis ya. Nanti Pak Guru akan bagikan kertas ini warna kuning ini. Satu anak hanya satu menuliskan kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas. Fatil bisa masuk ke depan? Oke, tolong bagikan ya. Silakan dibagikan. Satu saja Fatil, satu anak satu. Ya, ingat kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas. Ya, kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas. Tadi kalian sudah mempunyai gambaran kalimat positif seperti apa, kalimat negatif seperti apa. Ya, Anda di situ ada lemnya, tenang saja ada lemnya. Ya, sudah semua? Oke, yang belum siapa? Oke, kalau sudah memiliki kertas semuanya, boleh kalian tulis di kertas ini tentang kalimat untuk mengantarkan kita ke keyakinan kelas. Silahkan ditulis. Baik. Sudah kan? Ya. Ingat, kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas. Jangan diawali dengan kata negatif. Nanti keyakinan kelas ini ya harus kita laksanakan, harus kita yakini. Karena judulnya keyakinan kelas, berarti disepakati dari kita semuanya. Sudah? 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 Oke, kalau sudah silakan dari Ataya untuk menempelkan kertas yang sudah disiapkan. Lanjut, Ilham. Ya, silakan semuanya menempelkan urutan ya. Ayo, Mei. Ya. Tentunya tulisan bisa dibaca. Oke. Ya. Ya. Nah, lanjut. Ya, silakan. Berikutnya, ayo Dani.
Ya, dan cepetan dan ayo ditempel. Oke, dinding silakan. Ya. Berikutnya. Ya, boleh boleh. Seperti ini dibagi 40 biji. Refleksi, pelaksanaan diseminasi, penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2024 bertempat di SD Negeri Sindang Barang 05, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Terdapat 15 peserta yang terdiri dari 8 guru, 1 kepala sekolah SD, 1 kepala sekolah TK, 3 komite sekolah, dan 2 tokoh masyarakat. Dan refleksi berikutnya terkait dengan pembuatan keyakinan kelas bersama dengan 18 murid kelas 6 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Semua murid sangat antusias dan merasa senang diberi kesempatan untuk bersama-sama terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Demikian tugas pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, semoga menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.